intro dulu biar nggak apa kali akan lag. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Look at the new me, switched it up. Who's this? Did I buy new jeans? So fresh, so clean. Hai guys, kenalin kami dari kelompok 7 Tanaman Perkebunan Sawit dan Karet 1 ingin menampilkan video tutorial pengukuran dan perhitungan pada tanaman kelapa sawit dengan menggunakan klinometer. Jangan sia-siakan kesempatan yang hakiki ini. Halo guys, hari ini aku mau kasih tutorial ke kalian cara membuat klinometer yang sudah di-spill tadi bahan-bahannya di awal. Oke. Yang pertama itu ambil penggaris. Penggarisnya harus yang setengah lingkaran gini. Kemudian kita ambil sedotan, bebas mau warna apa aja. Kita sesuaikan dengan ukuran ininya. Kita potong bagian sisi kanan dan kirinya agar sesuai dengan penggarisnya. Oke, ini akan aku gunting. Oke, sudah digunting. Kemudian kita ambil tip atau penghapus. Terus kita ambil juga benang atau tali, ya, ambil nih. Terus kita ambil juga lakban atau selasiban juga boleh, atau apapun boleh, yang intinya biar lengket ya. Kita potong gini. Terus kita pokoknya itu dia harus nyangkut si benangnya ini ke tipnya atau penghapusnya. Ini. Nah, ini. Nah, setelah itu kita ambil ini sedotannya,
kita rekatkan juga sama seperti penghapusnya tadi ke ininya, ke ininya. Oke. Boleh diikat aja lah. Oke, lalu rekatkan sedotan ini ke si penggaris ini. Nah, seperti ini. Harus sisi kanan dan kirinya itu harus rata. Dan kita selasiban kedua sisinya. Oke, kita rekatkan sisi kanan dan kirinya, bagian ujung dan ujungnya. Ini sebenarnya kalau punya selasiban yang warna bening, mending pakai itu ya. Ini karena saya hanya untuk contoh, jadi saya pakai warna hitam karena habis kebetulan di rumah. Terus nih, oke, udah jadi seperti ini kurang lebih. Ini jadi caranya itu dia seperti ini, dibalik. Kita potong dulu ya supaya dia serabutan. Oke, ini kita rapi-rapihkan lah supaya dia nggak goyang-goyang gitu. Nah, kalian tambahkan selotipnya atau gimana kan. Jadi ini kan udah aku rapikan. Nanti yang ditengok tuh yang bagian merahnya ini. Jadi nanti kita jarak lihat pohonnya seperti ini, ambil daun yang paling atasnya. Jadi kita lihat dari lubangnya sini, kan udah lurus nih. Jadi kita lihat gini, gitu. Dah, jadi salah 130 gitu. Kalau dari 0 30 gitu. Gitu-gitulah intinya. Pokoknya dia jadi kayak gini. Iya. Jadi udah sekian gitu aja tutorial dari aku. Semoga ini bermanfaat. Semoga kalian juga bisa bikinnya. Gampang kali kok ini, kalian nggak mungkin nggak bisa buatnya. Kayak gini doang cok. Kalau bisa sih selotip itu warna bening ya, jadi kayak biar nggak ganggu yang lain. Cuman ya udah apa-apa, lagi nggak nutupin juga. Cuman ya udah gini, kalian lihat dah, mudah banget kan, simple caranya. Tuh udah jadi kilometernya. Oke, makasih. Oke, tahap selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran ini tuh penting banget buat mengetahui pertumbuhan tanaman, terutama dalam tahap evaluasi pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit. Langkah pertama, kami mulai mengukur jarak antara pengamat dengan pangkal pohon kelapa sawit dari titik tertentu. Nah, jarak ini tuh penting banget supaya kita mengetahui posisi pengamat sejajar dengan permukaan datar tanamannya. Karena itu, titik pengukuran dimulai dari pangkal batang pohon agar hasilnya lebih akurat dan sejajar dengan posisi pengamat. Nah, dari hasil pengukuran tersebut, kami mendapatkan bahwa jarak dari pohon ke pengamat adalah 20,32 meter. Oke, tahap selanjutnya, pengamat berdiri tegak menyesuaikan posisinya dengan tanaman kelapa sawit dari titik tertentu, dengan kepala sedikit mendungak ke atas. Nah, setelah itu pengamat mulai mengukur ujung daun tertinggi menggunakan klinometer. Caranya, arahkan pandangan pengamat melalui pipet pengintai pada alat secara perlahan hingga tepat mengarah ke ujung daun paling tinggi. Setelah posisi ujung daun terlihat dengan jelas di garis bidik, klinometer bersama beban atau pemberat di dalamnya akan bergerak dan menunjukkan sudut elevasi sesuai kemiringan pandangan pengamat. Nilai sudut elevasi inilah yang kemudian dicatat sebagai hasil pengukuran utama, sehingga kelompok kami mendapatkan sudut elevasinya dengan 25 derajat. Setelah itu, kami melakukan pengukuran tinggi pada setiap pengamat, dimulai dari ujung kaki hingga ke mata. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan meteran dan dilakukan secara hati-hati agar hasilnya pun akurat. Tujuannya adalah untuk mengetahui tinggi mata pengamat dari permukaan tanah, karena nilai ini akan digunakan sebagai komponen tambahan dalam perhitungan tinggi tanaman.
setiap pengamat memiliki mata yang berbeda, sehingga penting untuk mencatat hasil masing-masing secara terpisah. Dengan cara ini, hasil pengukuran tinggi pohon yang diperoleh nantinya akan lebih tepat dan akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, pengukuran diameter batang dimulai dari menentukan titik pengukuran diameter, yaitu pada bagian batang yang berada sekitar 1 meter dari permukaan tanah atau pada pangkal batang tanaman. Setelah titiknya ditentukan, meteran kemudian dilingkarkan mengelilingi batang pohon secara perlahan hingga menutup satu lingkaran penuh. Pastikan pula posisi meteran tidak mereng dan menempel rata pada permukaan batang agar hasilnya pun akurat. Dari proses ini diperoleh angka hasil pengukuran diameter batang tanaman kelapa sawit, sehingga kelompok kami mendapatkan hasil diameter batangnya pada 135 cm. Setelah mendapatkan data dari hasil pengamatan, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan tinggi tanaman pada kelapa sawit. Berdasarkan pengukuran di lapangan, jarak antara pengamat dengan pohon adalah 20,32 meter. Jadi kita bisa bikin di sini 20,32 meter. Nah, sudut elevasi yang kita dapat sebesar 25 derajat. Sudut ini kita konversikan ke tabel tangan sehingga didapatkan hasilnya 0,4663. Oke. Nah, selain itu kita juga mendapatkan data tinggi pengamat dari permukaan tanah sampai mata sebesar 148 cm. Oke, tinggi pengamat di sini masih dalam satuan cm, kita konversikan ke meter sehingga 1,48 meter. Dari data tersebut, kita bisa melakukan tinggi pada tanaman dengan memasukkan rumus jarak dikali dengan sudut elevasinya ditambah dengan tinggi pengamat. Jaraknya sebesar 20,32 meter dikali dengan sudut elevasinya sebesar 0,4663 ditambah dengan tinggi pengamat 1,48 meter. Oke, hasil perkalian ini didapatkan hasilnya 9,475216 ditambah dengan 1,48 meter, hasil akhirnya adalah 10,955216 meter. Inilah hasil dari tinggi tanaman kelapa sawit kelompok 7. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you guys! We don't know